Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentu kita semua patut bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sudah masuk hari yang ke-22 Ramadan yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah, ini bukti kalau Allah mencintai kita semua. Ditakdirkan kita oleh Allah bisa sudah 22 hari berpuasa di bulan ini. Kemudian malamnya juga, tadi malam kita juga sudah sujud ruku menghamba dan menunjukkan kekerdilan kita di mata Allah. Salat tarawih, bahkan sebagian saudara kita ada yang bangun jam 12, jam 1 menghidupkan malam untuk bersama-sama berharap bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tidak hanya itu, insyaallah masing-masing kita kalau memahami betul bagaimana agenda Ramadan yang Allah tetapkan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita kecuali pastinya akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, membersamai Al-Quran. Karena memang begitulah rentetan ayat-ayat Allah dalam surat Al-Baqarah bagaimana kita mengisi Ramadan. Ibadah intinya itu adalah puasa yang saat ini kita melaksanakannya. Dengan puasa kita melatih kesabaran kita, melatih kedisiplinan kita, melatih kejujuran kita, melatih kepekaan dan kepedulian sosial kita. Puasa ini juga yang paling jelas kita merasakan dengan puasa ini ada ketulusan, ada keikhlasan. Tanpa pamrih melaksanakan perintah Allah, siap berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak bermaksiat, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat diperkuat oleh Rasulullah biar sempurna puasa kita ini, hablum minallah ini. Malamnya kita sujud salat tarawih itu. Dan sampean lihat ayat berikutnya itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Saya tidak perlu mendalami lagi masalah ini. Di bulan inilah kita memang sangat, hari-hari kita memang harus dijadikan hari-hari membaca Al-Quran. Saya jadi merenung jamaah sekalian di ayat 186-nya itu, di ayat terakhirnya, di ayat bawah, paling bawah itu Allah langsung mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad hambaku tentang aku, anni disebut oleh Allah, Allah langsung memproklamirkan dirinya jamaah sekalian, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ya bagaimana Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah tidak akan dekat dengan kita sampean. Ini Ramadan semi-semi malaikat semuanya jamaah sekalian. Hari-harinya berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak bermaksiat, melaksanakan perintah Allah puasa ini. Malamnya kita sujud, Qur'annya sampean baca. Maka wajar kalau Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Langsung Allah menawarkan dirinya kepada kita. Ujibu
da'wat tadda'i idza da'ani. Aku pasti mengijabahi semua doa yang dilantunkan, yang disampaikan oleh hamba-hambaku ketika dia mau berdoa kepadaku. Jamaah sekalian, kerugian besar Pak kalau sampean tidak secara khusus minta kepada Allah di bulan ini. Allah sampai menawarkan dirinya, fa inni qarib, dan langsung Allah seakan-akan berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, umatmu itu, hamba-hambaku itu tentang aku sangat dekat di bulan ini, dan aku pasti merespon, mengijabahi, menjawab semua permohonan hamba-hambaku ketika dia mau berdoa kepadaku. Jamaah sekalian, saya sudah sering menekankan bab ini Pak. Catat, tulis ya hal-hal penting yang menjadi harapan sampean di bulan ini. Dan puncaknya nanti Pak, puncaknya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Ini sudah tidak ada hijab lagi, karena nanti doa-doa jenengan Pak dikawal oleh miliaran malaikat untuk mengamini doa-doa kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Dan itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, min kulli amr, pada semua urusan kita Pak. Urusan apa saja jemaah sekalian? Selama kita tidak minta urusan maksiat Pak ya. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat Pak. Sukses dunia, sukses akhirat minta sama Allah. Yang belum haji pengen naik haji minta kepada Allah. Yang mau umrah tiap tahun silakan minta Pak. Minta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri yang salihah, kita suami yang qawam, anak-anak yang birrul walidain, usaha yang dilancarkan, semuanya minta pada Allah. Tidak ada yang kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, doa yang bagaimana Pak yang nanti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin menyampaikan pada siang ini satu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Yaqul sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda demikian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, la yad'u muslimin bida'watin, tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa-doa terbaiknya. Ini penting Pak, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Tidaklah bagi seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa-doa terbaiknya, selama perhatikan dua hal. Dan mohon maaf Bapak Ibu, dua hal ini banyak di antara kita tidak memperhatikannya. Ya, kalau dua hal ini tidak kita jaga, sampean teriak-teriak, sampean nangis tiap malam, tidak dilihat, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dua. Para ulama mengatakan ini syarat inti, syarat minimal yang tidak bisa ditawar-tawar ketika sampean berdoa kepada Allah. Langsung ditembus Pak ke arasnya Allah. Dikawal oleh doa-doanya malaikat, diaminkan oleh malaikat Pak. Mengawal doa sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama terpenuhi dua syarat ini. Apa itu? Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Yang penting ketika dia berdoa Pak, tidak ada dosa yang dia nikmati. Silakan evaluasi masing-masing kita, ma'asyiral muslimin. Kita Pak yang faham kadar kita, siapa kita, dosa apa yang sampean nikmati, yang kita nikmati. Ya, kalau bahasa ulama-ulama kita, bagaimana mungkin orang itu berdoa ya Allah walaupun dia puasa Pak, dia tarawihan tiap malam, Qur'annya dia baca, Masya Allah, tapi mohon maaf maksiatnya juga jalan, dia masih menikmati dengan dosa itu. Ya Allah, HP Pak yang seharusnya kita baca Quran di sini, justru yang dibuka YouTube, isinya Pak tentang tontonan-tontonan yang tidak masuk akal Pak, merusak iman kita.
yang dilihat bagaimana artis sedang selingkuh di bulan Ramadan. Terus sampean menikmati di siang hari itu. Terus kemudian bisa-bisanya sampean doa Pak, ya Allah ya Allah. Tidak nyambung Pak. Atau sampean berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa besar bahkan. Penikmat, pemakan uang riba. Ada dosa besar Pak, dia punya utang dan dia sanggup untuk membayar tapi tidak mau bayar, itu jamaah sekalian. Hati-hati jamaah sekalian. Ini juga tidak akan tembus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha itsmun, jangan ada dosa, Pak. Saya memahami kita ini manusia, Pak. Bukan malaikat ya. Pasti di antara kita terjebak dengan yang namanya kesalahan, itu jamaah sekalian. Silakan yang faham sampean, Pak. Justru inilah momentum yang tepat bagi kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah, untuk mengakui semua kesalahan kita sebelum sampean berdoa dengan doa terbaiknya. Ya Rabb, mungkin dulu Pak ada dosa besar ketika di SMA, di perguruan tinggi, atau ketika keluar kota sendirian sempat terjebak dengan perzinaan umpamanya, naudzubillah, atau dengan korupsi di kantor dan lain sebagainya. Akui Pak, istighfari dulu itu jamaah sekalian, dan punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Baru doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas bahasa Nabi kepada kita. La yad'u mu'minin atau la yad'u mu'minun wala muslimun bida'watin laisa fiha itsmun, tidak ada dosa di situ. Kalau masih ada dosa sampai nikmati, atau dengan tetangga masih bermasalah, ya, dan lain sebagainya, maksiat mata, maksiat mulut. Bisa-bisanya Pak habis salat, habis berdoa jamaah sekalian, duduk di emperan masjid, cangkruan, gunjing orang, Pak. Menyebar berita hoax, memfitnah orang. Sedang berpuasa terus berdoa, ya Allah ya Allah, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi memang menyenggaja Pak, kebiasaan kesehariannya yang dimakan uang haram jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Di hadis yang lain disampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang Pak, riwayat Nu'man bin Bashir. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safar, ya, ash'atha aghbara wa rafa'a yadayhi ila as-sama'i wa qala ya rab ya rab ya rab. Diulang-ulang 3 kali. Nabi menyebut tentang potret seseorang di Bani Israel dulu, kata Nabi disebut begitu. Yutilus safar, dia bepergian. Safar ini Pak, orang kalau sudah bepergian, selama safarnya safar boleh Pak, safar mubah, apalagi safar sunnah, umrah, silaturahim sama orang tua, safar wajib, haji dan lain sebagainya. Itu selama perjalanan Pak, doa sampean didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan unik jemaah sekalian. Disebut sahabat Nabi yutilus safar. Ash'atha, bajunya kusut Pak, saking capeknya Pak, saking lamanya di perjalanan. Wa aghbara, rambutnya berdebu jemaah sekalian. Terus bekalnya habis, tidak ada tempat bergantung kecuali dia minta pada Allah, ya Allah bantu kami, habis bekal kami, ya Allah ya Allah ya Allah. Kata Nabi, gimana ya orang ini? Wa ma'kaluhu min haram, makanannya dari makanan yang haram, minumannya minuman jadi minuman yang haram, baju yang nempel dari hasil uang haram, dan wa ghudhiya bil haram, kebiasaan kesehariannya yang jadi makanan pekerjaan yang haram pula. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati ma'asyar muslimin. Jadi pastikan Pak, ini mumpung Ramadan dan sampean juga malam-malamnya ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar, pastikan bahwa kita tidak punya dosa. Ya. Kalau ada dosa, mendekat pada Allah, istighfar yang banyak. Inilah kemampuan kami ya Allah, Engkau pula yang menciptakan nafsu kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami sadar akan kelemahan. Kata Allah Pak, Allahu Akbar, saya baca lagi di riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ketika sampai pada bab istighfar, a'alima abdi anna lahu rabban, rupanya hambaku tahu kalau di situ ada Tuhannya, aku, yaghfirudz dzam, yang mengampuni semua dosa-dosa itu. Kata Allah, ghafartu li abdi, aku ampuni semua dosa-dosa hambaku. Makanya ya akhi, sebelum sampean berdoa Pak, istighfar, tobat kepada Allah. Langsung bayangkan Pak di kepala kita, dosa apa yang paling mengganjal di benak kita, yang tahu masing-masing kita Pak. Sampean tidak perlu cerita sama orang, ceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian.
Ceritakan pada Allah Subhanahu wa taala. Akui, Pak, baru kemudian sampean minta pelan-pelan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadi sekali lagi syarat pertama, laisa fiha itsmun, tidak ada dosa. Kalau ada dosa, istighfar dan tobat. Baru kemudian sampean minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Nah, ini juga, Pak, ini penting. Wala qati'ata rahimin. Tidak terputus tali silaturahim di antara kita. Silakan dilihat ya, sampean mumpung duduk di masjid, ini banyak yang khusyuk, Pak, banyak yang tidur nih, Pak ya. Sampean lihat kanan kiri jamaah sekalian, saya punya salah dengan siapa? Ya. Kalau sampai terputus tali silaturahim, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, Pak. Sampean puasa, sampean salat malam, sampean baca Quran tiap hari, tahajud tiap malam, apalagi, Pak, istighfar yang banyak juga, Pak. Tapi kemudian masih menikmati, Pak, ganyang orang, tidak mau tegur sapa orang, gengsinya gede. Nauzubillah. Kata Nabi menyampaikan firman Allah, "Waman wasalaha wasalahullah." Barang siapa menyambung tali silaturahimnya, Allah nyambung dengan orang itu. Waman qata'aha, barang siapa terputus tali silaturahimnya, qata'ahullah, Allah juga terputus dengan orang itu. Kadang-kadang, Pak, banyak doa kita tidak didengar oleh Allah karena kita terputus, Pak, satu sama lain. Apalagi kemudian sampai terputus dengan orang tua sendiri, Pak. Na'udzubillah ya. Terputus hubungan dengan mertua. Terputus hubungan dengan kakak adik kita sendiri, Pak. Karena ketersinggungan urusan pembagian warisan umpamanya jamaah sekalian. Sampai tidak tegur sapa tukaran. Atau tersinggung dengan omongan iparnya sendiri, tidak tegur sapa berbulan-bulan, kemudian berdoa ya Allah, tidak didengar pula oleh Allah, Pak. Hati-hati ma'asyar muslimin. Karakter orang beriman itu tidak boleh ada masalah pada sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya orang beriman itu pasti bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain pasti bersaudara. La yadzlimuh, tidak boleh ada kezaliman. Wala yakhdhuluh, tidak boleh meremehkan satu sama lain. Wala yusallimu, tidak boleh menyerahkan kepada musuhnya juga. Tunjukkan, Pak, persaudaraan kita, kepedulian kita satu sama lain. Apalagi di bulan Ramadan, kita kan disuruh, Pak, untuk akrab ya. Makanya kenapa tahajudnya, Pak, suruh bersama-sama. Tarawihnya itu, Pak, suruh ke masjid, suruh bersama-sama. Ada ruh kebersamaan di antara kita. Ramadan, Pak, kita diajak oleh Allah untuk menjadi semi malaikat memang, Pak. Sudah siangnya berpuasa, malamnya hablum minan nasnya juga kuat, Pak. Ketemu satu sama lain. Apalagi takjil bersama-sama pula, tadarusan bersama-sama pula. Ini orang-orang seperti ini, Pak, yang membuat cepat doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian terputus tali silaturahim kita, khususnya pada keluarga besar kita sendiri, terus sampai tingkatkan, Pak, bagaimana hubungan saya dengan tetangga saya? Tetangga, Pak, tetangga kita. Sebelum kemana-mana ya, tetangga, bagaimana dengan tetangga, Pak? Sesama teman di kantor, Pak, ada sikut menyikut tidak satu sama lain di antara kita? Sampai berdoa, ya Allah, enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yastaliha, sampai orang itu damai kembali, akur kembali. Saudara, ini sudah tinggal hitungan hari, Pak ya. Tinggal 8-7 hari lagi kita akan mengakhiri proyek Allah yang sangat mulia ini, dan belum tentu tahun depan kita akan bisa berjumpa lagi, Pak. Minta kepada Allah yang terbaik, bahkan minta pula kepada Allah, andai kata Allah nanti akan mengakhiri kehidupan kita di tahun ini, Pak, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah. Pastikan itu, Pak, pastikan ya. Sampean setiap berdoa yakinkan itu ya. Andai kata engkau masih berkenan mempertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah, jangan sampai 1 tahun ke depan kami bisa mengisi buku harian kami, amal-amal kami dengan dosa dan khilaf yang disengaja oleh kami. Kaulah itu terjadi, ya Allah, palingkan, sibukkan kami dengan amal-amal yang kau ridhai. Minta, Pak, kepada Allah. Dan malam takdir itu, Pak, malam qadar itu, Pak, malam penentuan takdir kita. Takdir-takdir yang tidak baik, Pak, bisa dirubah oleh Allah 1 tahun ke depan karena permohonan terbaik sampean di malam Lailatul Qadar itu, jamaah sekalian. Doa, Pak. Dan secara khusus ayat Ramadan itu diangkat oleh Allah tentang
pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal baik kita Pak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, tentu doa-doa terbaik kita mudah-mudahan terpenuhi dua syarat tadi, tidak ada dosa dan tidak ada masalah satu sama lain di antara kita. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pula semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur semuanya, tuntas kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sempurna dan insyaallah Pak kita keluar dari bulan Ramadan kita menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia muttaqin yang siap mengisi kehidupan kita ke depan dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.